Warahmatullahi wabarakatuh. Materi di pertemuan ke-12 yaitu mengenai analisis what if, skenario manager. Nah, analisis ini digunakan untuk mempermudah berbagai skenario untuk peramalan eh, keuntungan kita akan kita dapatkan berapa. Jadi untuk mengetahui kita akan mendapatkan break even point atau balik modal itu di bulan keberapa. Jadi ini pengguna juga dapat membuat dan menyimpan nilai-nilai kelompok yang berbeda pada worksheet. Kemudian ada banyak skenario yang bisa didapat. Ya, misalkan di sini ada seorang pemuda bernama Budi, dia membeli atau kulaan jaket pria sebanyak 100 unit ya. Kemudian dia membeli dari supplier, artinya mungkin dia dropship atau oh enggak, mungkin dia sendiri adalah penjual ya, membeli dari supplier. Dia ingin menjual kembali jaket tersebut. Awalnya dia stok sebanyak 100 dengan harga beli dari supplier yaitu 60.000. Jadi untuk mengetahui modal awalnya adalah ini kosong ya awalnya ya. Untuk mengetahui modal awalnya berarti dia C3 kali C4 yaitu stok awal dikalikan harga beli. Hasilnya diperoleh untuk modal awalnya dia keluarkan 6 juta untuk membeli 100 pieces 100 pieces 100 piece jaket dengan harga beli 60.000. Kemudian uh, dia ingin menjual harga jaketnya ya, dia ingin menjual harga jaketnya sebesar 75.000. Jelas yang diinginkan adalah unit terjualnya sebanyak 100. Ini adalah keuntungan yang mungkin maksimal dia dapat ya. Jadi dia menginginkan keuntungan yang dia dapatnya dengan harga jual 75.000. Berarti ini kan keuntungannya diperoleh dengan cara ini harga jual yang di sini yaitu C7. C7 dikurangi dengan harga belinya dikalikan dengan berapa unit terjualnya. Yaitu ini ya. Jadi C7 min C4 kalikan C8. Harganya ternyata adalah keuntungannya adalah 1.500.000. Nah, dengan keuntungan 1.500.000 ini kira-kira dia bisa balik modal atau mengalami break even selama berapa bulan misalkan seperti itu. Nah, caranya adalah C5 yaitu modal awalnya dibagi dengan keuntungannya. Ya, C5 atau modal awal dibagi dengan keuntungan untuk mengetahui dia akan break even atau balik modal di bulan keberapa. Oke, sebenarnya ini kan hanya satu skenario saja, yaitu untuk penjualan terbaiknya. Dia menginginkan adanya skenario misalkan laku semua 100 dengan harga jualnya ternyata semuanya 75.000. Tetapi jelas kalau misalkan ada jual beli kan tidak semuanya sesuai dengan keinginan. Ada beberapa macam skenario, misalkan skenario kira-kira penjualan terburuknya aku minimal laku harga jualnya 65.000 misalkan ya. Atau 68.000 dengan kalau laku semua sih alhamdulillah banget, misalkan alhamdulillah sekali. Tapi kalau misalkan hanya laku di 90, kira-kira saya akan mengalami balik modal di bulan keberapa. Nah, itu bisa kita membuat skenario-nya seperti itu. Pertama yang harus dilakukan, kita klik menu data di sini. Kemudian ini ada what if analysis, kita klik skenario manager. Jadi kita ada hal ini dulu ya. Nah, pertama yang dilakukan adalah add. Ini skenario pertama yang akan kita lakukan yaitu untuk penjualan terbaik dulu ya. Penjualan terbaik dari yang manakah yang akan dibikinkan skenario-nya atau dibuatkan skenario-nya, karena nanti skenario nggak cuma satu dibuatnya, kita bisa beberapa kali skenario-nya kita buat ya. Dari kita klik di sini ya, di changing cell-nya. Nah, ini kita rubah, ini karena yang akan kita rubah skenario-nya di harga jual dan unit terjual, maka selain C7 kita klik kontrol juga di C8.
Ya, jadi ada dua, C7 dan C8. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, kita ubah ini penjualan terbaik. Nah, ini kita klik OK. Ya, ini kita tentukan C7-nya adalah 75.000, C8-nya ya di sini 100.000 untuk penjualan terbaik. Kita akan jual, sorry, Budi akan menjual harga jaketnya 75.000 dan berharap unit terjualnya adalah 100. Nah, ini penjualan terbaiknya. Sementara yang kedua, kita bisa buat ini penjualan sedang ya. Penjualan sedang. Penjualan sedang. Di changing sales yang mana? Ya. Di changing sales yang mana? Sama ya, yang ini. Kita klik kemudian, kita klik OK. Kita masukkan penjualan sedangnya kira-kira mau harga unit jualnya berapa? Misalkan sama di 73.000. Oh sorry, berbeda ya, di 73.000 dengan penjualan lakunya, unit terjualnya yang laku hanya, kalau misalkan tadi yang terbaiknya ada 100, ini saya berharapnya dia laku 95 atau Budi berharapnya dia laku 95. Nah ini ya, sudah mendapatkan penjualan sedang. Kemudian misalkan penjualan kurangnya, kita bisa add lagi skenario-nya. Di sini penjualan kurang. Untuk changing sales-nya tidak perlu diganti karena yang akan kita buatkan skenario di C7 dan C8. Ya, ini penjualan kurangnya. Kita klik OK. Di sini kita skenariokan harga unit terjualnya 70.000. Harga jualnya 70.000 dengan unit terjual atau unit yang laku dia sebanyak 90. Kita klik OK. Dan yang terakhir, skenario terakhir adalah penjualan buruk. Ya. Dengan changing sale yang sama. Kita klik OK. Di sini saya misalkan harga jualnya adalah 68.000, yang laku dia ternyata 90 ya. Kita klik OK. Nah, untuk mengetahui kira-kira saya akan mendapatkan break even point atau balik modalnya di sini itu pada bulan keberapa. Kita klik summary gini ya. Summary, kemudian result cell-nya kita klik di sini ya, di C11, baru kita ya, karena ingin mengetahui, karena kita sudah buatkan gini di C11 sini, kita klik ya di sini dan baru kita klik OK. Nah, di sini ketahuan nih, ternyata ketika dia mengalami penjualan terbaik, dia result sell dia akan balik modal di bulan keempat. Untuk penjualan sedang dengan harga 73.000, dia akan balik modal di 4 bulan, 4,8 bulan, hampir 5 bulan. Sementara ini anggapannya hampir 7 bulan. Dan ini 8 bulan ya, hampir ke 9 bulan. Begitu. Untuk mengetahui kasus dari what if analysis tadi ya. Nih, dengan skenario manager. Dengan demikian kita bisa mengetahui nih akan berusaha menjual di mana ya. Dihitung-hitung sendiri kalau misalkan saya akan menjual 68.000 berarti saya balik modalnya di bulan ke-8 hampir ke bulan ke-9. Tapi saya berusaha untuk menjual di harga 73.000 misalkan untuk mendapatkan break even atau balik modalnya di bulan ke-5 ya, ini 5 bulan seperti itu. Tapi berharapnya saya akan mengalami penjualan terbaik sehingga lakunya dia akan laku semua ya dengan jumlah 100 dan akan balik modal di bulan keempat seperti itu. Untuk materi mengenai analisis what if atau what if analysis dengan skenario manager cukup sampai di sini.
Kita akan melanjutkan di video pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai what if analysis, tapi dia di goal seek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.